berdiri apa duduk, Bu? Bu, berdiri apa duduk, Bu? Ya? Ya. Bapak-bapak dengar? Ibu-ibu suka yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nuker. Oh, belum ditelan tadi Pak Babin salahnya. Bapak Ibu, salam ini doa. Salam ini doa. Assalamu, salam keselamatan. Tidak satupun kita hidup di muka bumi ini sampai akhirat kecuali kita semua ingin selamat. Betul? Maka pentingnya selamat, bahkan banyak orang tua, bapak, ibu yang yakin menamakan anaknya, memberi nama anaknya Selamat. Pinang Jaya ada nggak Pak Lurah namanya Selamat? Banyak ya Pak Babin ya. Alhamdulillah. Assalamu, salam keselamatan, rahmah, kasih sayang Allah, warahmah. Tidak satupun kita hadir di tempat mulia masjid ini kecuali atas kasih sayang Allah, rahmah. Yang ketiga, barokah. Mahwal barokah? Al barokatu ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Itu yang kita harapkan ke semuanya. Setelah dapat kebaikan yang satu, mendapatkan kebaikan yang lainnya dan seterusnya. Amin ya Rabbal. Maka pentingnya salam. Sekali ucap salam kita langsung dapat 3 kebaikan. Mendapatkan keselamatan, dapat kasih sayang Allah, dan yang ketiga mendapat keberkahan, bertambahnya kebaikan. Maka monggo kita sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kata Nabi, orang yang pelit itu diantaranya adalah orang yang kalau disebut nama Nabi tidak mau jawab. Yang ceramah polisi agak teriak-teriak sedikit, jangan kaget ya Bu. Wa maulana Muhammad, wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bisunnati indal fasadil ummati falahu ajruhu syahid aw riwayatin ukhra mi'ati syahid aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Saya sengaja ceramahnya jalan sana jalan sini supaya yang dokumentasi agak pusing sedikit ya, pindah sana pindah sini. Mohon izin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hadratil mukarram wal muhtaram, tahiyatu wa hurmah bifadlil kiram, yang kami hormati, kami muliakan, khususan syekhuna akhirul kiram, guru kami, sahabat kami, Bapak Takmir Masjid Babus Salam, pintu keselamatan. Bapak Ustadz Khairun Nas, ini luar biasa. Saya tadi nyatat nama-namanya. Ini Pak Lurah, Pak Fatoni S. Sos, Ketua Panitia Bapak Sumarna S. Sos. Malam hari ini menyala yang sarjana sosmed, lain sosmednya, sosial. Bapak Lurah, Pak Ketua Panitia. Berikut alhamdulillah hadir sinergi TNI Polri, Bapak Babinsa dan Bapak Babin. Kengken beli. Alhamdulillah. Pak Kadek ini luar biasa aktif di Pinang Jaya. Berikut Pak Babin. Sehat nih, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Ustadz Ahmad Sukisno, alhamdulillah. Kemudian qori kita malam hari ini jauh. Qori kita malam hari ini turun dari Bukit Kemiling Permai. Bapak Ustadz Azwar Hasan, alhamdulillah suaranya walaupun umurnya baru 35 tapi suaranya masih mantap. 35 atau 53? Aduh, 60 gitu. Allahu Akbar. Keluarga besar FKTM hadir, Pak Randes, Pak Fikri. Alhamdulillah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus orang tua kami di Masjid Babu Salam, Bapak Ahmad Qasim Sufi. Sini Pak, ada di luar. Alhamdulillah. Sudah disiapin Pak di luar? Ya. Jangan lupa nanti kalau pulang. Kemudian Bapak Hasbuna, Datuk. Tadi sudah dibilang sama Datuk, anak-anak semuanya pasti dapat. Kalau yang ribut kata Datuk tadi dapatnya setengah, masih mending nanti dapat bambunya aja. Kalau yang ribut, kalau yang tenang nanti dapat 2. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Bapak Kemas Yusuf, mana Pak Kemas? Alhamdulillah. Khususon Pak Maman Suryaman. Yang mana Pak Maman? Ada di luar. Oh iya Pak Maman. Wah, jaga yang sebelah situ ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ustadz Abdurrahman. Ah ya. Pak Kaling, mana Pak Kaling? Hadir. Alhamdulillah. Ini lingkungan berapa di sini? Bagus, salam. 2. Lingkungan 2. Alhamdulillah. Mau nyebut Pak RT, katanya Pak RT merangkap ketua masjid. Ini kalau di kantor bisa duplikasi nih. Sudah ketua masjid jadi ketua RT juga. Alhamdulillah. Pak Sumarna juga ketua RT. Oh, bukan, ketua panitia.
Khususon komandan kami mohon izin jamaah Masjid Babu Salam, ada Bapak Ibtu Mukhlis dari SPN, alhamdulillah izin komandan. Ada komandan kami jauh dari tanggamu sini Bapak Ibda Febran, alhamdulillah. Berikut seluruh jamaah, ibu-ibu sekalian, majelis taklim Masjid Babu Salam. Saya dengarkan tadi dari perjalanan, ada hadrohnya juga, ada rebananya ya Bu, ada ya. Tapi yang kedengaran di luar tadi suaranya aja. Alhamdulillah melengking juga suaranya, Masya Allah. Ini mantan nasi dari tahun 80 kayaknya. Ya boleh tepuk tangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kenceng juga ya, kecil-kecil tepuk tangannya. Bapak Ibu hadirin, malam hari ini kita memperingati Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke berapa? Bu, jangan latah ya. Jangan latah, artinya ini bukan ulang tahunnya Nabi, ya. Bukan begitu, tapi kita maksudnya adalah senang, bahagia karena asbab daripada lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada sholat kalau nggak ada lahirnya Nabi, tidak ada puasa kalau tidak ada lahirnya Nabi, tidak ada haji, umrah, tidak ada zakat kalau tidak ada lahirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mesti bahagia. Mesti bahagia karena lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, siapapun kita, orang tua yang punya, kalau suami dia punya istri, kalau orang tua dia punya anak yang mau melahirkan, dan ketika ada kelahiran yang namanya bayi, mohon maaf, jangankan manusia, Pak Narto yang dari Pinang Jaya ini kalau punya kambing, kambingnya mau ngelahirin, bunga buatan mbak. Nak duwe wedus mana? Seneng orang mbak. Kambing beranak, seneng. Nggak usah kambing, ibu-ibu punya kucing Anggora, Bu ya. Punya kucing Anggora hamil, kucingnya melahirkan, seneng nggak Bu? Kecuali kucing-kucing biasa yang suka beranak bersembarangan itu, pasti langsung dibuang ke pasar biasanya. Ya Bu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang lahir adalah manusia yang luar biasa. Hari ini kalau ada orang yang terkenal, terkenalnya sesudah lahir. Hari ini kalau disebut pahlawan, sudah berjuang mati baru disebut pahlawan. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, namanya sudah terkenal sampai di akhirat, sampai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah disebut oleh nabi-nabi terdahulu. Hari ini siapa yang belum lahir namanya sudah disebut? Tidak ada ibu sekalian. Dialah asyraful makhlukat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum dilanjutkan, coba adik-adik, 1, 2, yang di sini, yang SMP, angkat tangan. Ada yang SMP? SMP, 1, 2, 3. Yang perempuan mana? Ini ada yang SMP. Ya. Yang SD, coba angkat kaki. Oh, beneran kau disuruh angkat kaki ya. Angkat tangan aja, angkat tangan, angkat tangan. Dah. Ya, perhatikan. Siapa yang bisa jawab yang SD dulu? Yang bisa jawab dari dapat hadiah dari Pak Ustadz. Ya. Nanti kalau hadiahnya Pak Ustadz kurang, ada Pak Lurah, tenang aja. Pak Ustadz tadi duduk samping Pak Lurah, kayaknya tebel. Kantongnya. ATM apa kertas tagihan? Ya. Nih, yang SD yang bisa jawab angkat tangan, jangan ngomong. Angkat tangan dulu, baru ditunjuk Ustadz, baru ke depan jawab, nanti dapat hadiah. Sudah dibawaan. Pak Ustadz bawa hadiah khusus. Nanti kalau mau tambahan boleh pilih. Yang warna hijau, apa warna biru, apa warna oranye.
Yang 2.000 atau 2.000 semua? 2.000-an semua. Oh, ini ada yang 5.000. Ya, nanti ada tambahan dari Pak Lurah. Kalau Pak Babin sama Mbak Bin mau ngasih juga boleh nanti. Bismillah. Ya, siapa yang bisa sebutkan bulan-bulan dalam Islam? Ya, cepet. Yang SD. Yang SD. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu nggak usah ditanya, pasti hafal dulu. Ya, hafal kan Pak? Angkat tangan. Ya, sini. Buat hadiah deh Ustaz. Nah, boleh pinjam mic-nya tambahan. Mic. Ya. Pegang mic-nya. Yang ini, yang biru. Cek, tes. Cek. Ya. Namanya siapa? Fatih. Yang keras. Fatih. Fatih. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Ayahnya datang nggak? Enggak. Kemana? Kerja. Kerja. Ibu? Di rumah. Di rumah. Tapi ayahnya biasa ke masjid? Iya. Biasa ke masjid? Berjamaah ke masjid? Iya. Ya, benar? Nggak bohong? Baik. Ya, coba sebutin. Fatih. Namanya Fatih tadi? Fatih. Ya. Bulan-bulan Islam, coba. Muharram, Safar, Rabiul Ulangin pelan-pelan. Yang keras. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Masya Allah. Betul Bu? Ibu bisa ngulang? Betul Pak? Bapak yang betul mana? Coba cek, suruh ngulang bapaknya. Alhamdulillah. Kenapa disebutkan mesti hafal bulan-bulan Islam? Ironis. Kalau ngaku orang Islam tapi nggak hafal bulan Karena ibadah kita semuanya Bapak Ibu hampir ya kesemuanya berhubungan dengan bulan-bulan Islam. Wadzakir min ayyamillah, kita diperintahkan untuk mengingat hari-hari Allah. Banyak peristiwa-peristiwa penting. Rabiul Awal ada apa ini? Maulid. Ada Maulid Nabi. Nanti Rajab ada Isra, Mi'raj. Sya'ban ada nisfu. Sya'ban Ramadan. Puasa Nuzulul Quran. Syawal. Syawal apa? Lebaran. Ya Bu. Syawal. Kemudian ada Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada puasa Arafah di Zulhijjah. Ada Idul Adha di Zulhijjah. Ada Muharram, tahun baru setiap bulannya selain puasa Senin Kemis ada yang puasa Daud, ada yang puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu ngitungnya bulan Hijri, bukan bulan Masehi, maka harus hafal. Maka PR selain anak-anak, mohon izin Pak Ustadz Ketua Takmir, Pak Ustadz Khairun Nas, tahun depan Maulid yang mau masuk masjid, yang mau ikut Maulid suruh hafalan dulu bulan-bulan Islam. Alhamdulillah. Nah, ini hadiahnya, Pak Ustadz kasih hadiah. Nanti ada tambahan dari Pak Ketua Takmir. Maaf. Nah, sini Fatih. Pegang dulu. Tolong mic-nya. Nah, pegang. Salim. Nah, itu dapat hadiah tambahan dari Bapak Ketua. Nah, salim. Nah, alhamdulillah cair. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini meneladani akhlak Nabi dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu,
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbatin Sayyidil Mursalin, kitab ini ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi besar Islam Indonesia Nahdlatul Ulama. Dalam kitab ini Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, beliau menyampaikan, menulis dalam bukunya beberapa tanda-tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad ada 4. Berapa, Bu? Nanti ibu-ibu yang bisa jawab, saya juga bawa hadiah buat ibu-ibu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak biasanya suruh jawab agak susah. Bapak-bapak ini biasanya ingat, cuman agak malu-malu. Tapi kalau bapak-bapak jawab juga nanti ada hadiah khusus dari Pak Lurah. Siapa? Ibu siap? Bisa ngulang yang 4 ini. Pertama, awalan, bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mesti kita luruskan semua. Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf, saya SD masih sekitar 90-an, sekitar tahun 90, saya lahir 82 Pak, 7 tahun berarti 89 kelas 1 SD. Ustadz, di buku pendidikan Islam itu ditulis dulu, apa itu wajib? Mohon izin, ayah hasbuna. Di buku sekolah itu pendidikan agama ditulis wajib dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dilaksanakan mendapat, ditinggalkan tidak apa-apa. Tulisannya begitu. Ternyata semakin belajar sini ngerti, sejak dulu sudah ada apa? Pengkaburan atau tidak ada ketegasan. Pengkaburan itu apa bahasanya? Iya, berusaha mengartikan sunnah tidak sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika bunyinya tidak apa-apa, maka ternyata kita semua banyak yang lebih memilih tidak apa-apa daripada mendapatkan pahala. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat, masyhur ulama yang mengkategorikan ini sebagai salat sunnah qobliyah subuh. 2 rakaatnya saja ibu dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka besok ibu mohon izin, mohon maaf, jangan langsung sholat subuh. Terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak di masjid, insya Allah sebelum qomat pasti ke masjid sholat qobliyah sunnah, dapat dunia dan Maka ibu di rumah sebelum sholat subuh laksanakan sholat sunnah qobliyah. Bahkan Nabi SAW pernah kesiangan. Bapak ibu pernah kesiangan. Ini untuk pelajaran kita semua, bukan berarti Nabi aja pernah kesiangan. Kita kesiangannya seminggu 6 kali, ke masjidnya sekali. Jangan jadikan dalil, maksudnya untuk contoh bagi kita. Beliau kesiangan tapi nggak langsung sholat subuh, tetap laksanakan qobliyah subuh terlebih dahulu. Yang dapat sholat sunnah qobliyah dapat dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang nggak sholat qobliyah tidak dapat dunia dan seisinya. Maknanya ibu, yang melaksanakan sunnah dapat pahala kebaikan, yang tidak melaksanakan sunnah rugi.
Orang dagang berangkat ke Pasir Gintung jam 2 malam berangkat sudah siap-siap, dagangannya laku, untung. Kalau dagangannya nggak laku, makan modal, berarti rugi. Maka ini sunnah ibu, kita luruskan. Sunnah ini dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Maka semaksimal mungkin mana yang bisa kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekemampuan kita laksanakan. Dari penampilannya kita contoh, dari kesehariannya bagaimana Rasulullah bangun tidur, Rasulullah ke kamar mandi, Rasulullah berkendaraan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti malam mau tidur, sholat 2 rakaat minimal dalam keadaan suci, wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran walaupun 100 ayat. Nabi nggak tidur kalau belum baca surat Al-Muluk. Kemudian menebas tempat tidurnya dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Sebelum tidur baca doa. Ya, coba ini doa bangun tidur, nanti boleh milih telur. Doa mau tidur. Bismika. Ya, sini. Doa bangun tidur. Doa tidur ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Amin. Artinya ya, alhamdulillah. Duduk dulu di sini. Nanti dikasih hadiah sama Pak Ustadz. Nanti mau telur yang hijau apa yang biru? Hah? Mau telur yang warna hijau apa biru? Yang biru ya, nanti tunggu ya. Alhamdulillah. Udah agak tenang tadi nih. Alhamdulillah separuh jalan. Yang pertama menghidupkan sunnah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan banyak menyebut-nyebut namanya. Sudah menjadi hakikat percintaan. Orang yang cinta dengan seseorang, sayang dengan seseorang, rindu dengan seseorang, mesti banyak-banyak namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mumpung ingat, mudah-mudahan ini nanti bisa diamalkan. Saya dapat ijazah dari guru saya, mohon izin Pak Kiai, Pak Ustadz, ketika saya pertama kali ingin sekali berangkat ke tanah suci, ingin sekali berangkat ke Masjidil Haram, ingin sekali ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat orang-orang berangkat naik haji, melihat orang-orang berangkat umroh, rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Maka saya ngadep ke Kiai Hampura. Adalah gawah niku kan plesi lamun duit nih, lamun Kiai, tapi hadut potong BRI ya Bu, potong BRI kalau polisi, kalau TNI, Pak TNI, BRI apa Mandiri? Pak Babin, potong BRI apa Mandiri? Oh, dua-duanya, parah Pak Babin. Ibu-ibu punya utang? Ada yang punya utang mekar? Hah? Ya Allah. Ya, kalau memang begitu, bismillah, banyak baca sholawat. Kata Kiai, sholawatnya gini Bu, ini banyak, ini salah satu ya bukti cinta rindu pada Nabi dengan banyak baca sholawat, nyebut nama Nabi, bukan Muhammad doang, pakai baca sholawat. Sholawatnya begini: as-salatu wassalamu
alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Yang pertama, ya Rasulullah. Yang kedua, ya Habiballah. Saya amalkan. Kata Kiai, baca sebelum subuh. Maksudnya baca setelah tahajud. Silahkan mau jam 2, jam 3, setengah 4, yang jelas sebelum subuh. Berapa kali Kiai? Bilangannya tidak terbilang. Gak usah banyak-banyak. Yang penting bacanya betul-betul dirasapi dalam hati. As-salatu, salawat, salam alaika, untukmu ya Rasulullah. Salawat salam untukmu wahai kekasih Allah. Diulang terus. Alhamdulillah, tidak lama, 2015 saya waktu ini tahadus bin nikmah. 2015 Allah berangkatkan umroh. Waktu itu gubernurnya Pak Ridho, Polda dapat jatah 5 Kiai. Alhamdulillah, yang satu juara dapat hadiah dari Kompolnas yang berangkat. Yang kedua mu'alaf, waktu itu Pak Nyoman, yang di ini Pak Kadek yang di sebelah SMA 7, Pak Nyoman. Kemudian yang satu juara Polri, Pak Riham. Nah, saya salah satunya. Siapa yang satunya? Itu aja tuh yang suka di masjid, yang hari Jumat suka bantuin gelar karpet sama ngelipat karpet. Karena marbot masjid Polda waktu itu cuma satu, namanya Abah Sodikin. Udah tua, kasihan kalau gelar karpet sendirian berikut gulung. Alhamdulillah, rupanya ada yang merhatikan saya juga suka bantu gelar sama ngelipat karpet, Pak. Alhamdulillah. Jadi berangkat umroh gara-gara apa, Bu? Gara-gara gulung karpet. Ibu nanti mau pulang bersih-bersih karpet minimal. Amin ya Rabbal. Bukan itu saja, paling enggak kalau khotbah Jumat tugasnya nggak datang, jadi badal. Bin Rohtal Yasin Kamis pagi kalau petugas nggak datang, jadi badal. Alhamdulillah. 2015, 2018 ada lomba dai Kamtipmas. Alhamdulillah saya ikut juara 2, diberangkatkan juga dengan istri umroh. Alhamdulillah. 2019 daftar jadi petugas haji. Alhamdulillah lulus 72 hari di Tanah Suci, petugas non-kloter. Alhamdulillahirabbil alamin. 2024 kemarin dapat penghargaan anggota Polri yang aktif dalam bidang keagamaan. Alhamdulillah berangkat lagi 2024. Yang terakhir kemarin 2025 berangkat reguler dengan istri, karena daftarnya dulu 2013. Alhamdulillah berangkat 2025. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang mau ngamalkan sholawat ini, hampura Kiai, tradisi pondok pesantren ijazah, kalau yang mau ngamalkan mesti mengucapkan qabiltu, artinya saya terima. Mangga silahkan diamalkan, baca sebelum subuh, banyak baca sholawat. Bukti cinta Nabi, yang pertama tadi hidupkan sunnah, yang kedua banyak-banyak menyebut nama Nabi dengan banyak baca sholawat, yang ketiga mahabbatul Quran. Bukti cinta Nabi adalah dengan halo. Bukti cinta Nabi yang ketiga adalah cinta dengan Al-Quran. Yang SMP, coba mana yang SMP? Siapa yang sudah hafal juz 30? Mana yang SMP? Yang perempuan SMP atau SD? Yuk, siapa yang hafal juz 30? Siapa yang hafal surat An-Naba? Cepet, ya sini.
Nah, ibu dikasih hadiah. Tolong mic-nya. Cepat, mau diborgol apa mau di mana tuh? Ya, di sini aja, di situ aja, di situ. Maju ke depan. Di dekat kembang telur sini. Ya. Pegang mic-nya. Ya, namanya siapa? Ya, Akselia. Panggilannya Aksel. Iya, Aksel kelas berapa? Kelas 5. Ya. Yang dihafal surat apa tadi? An-Naba. Ya, bismillah. Ya. Ya, stop. Innalil muttaqina mafaza. Terus sambung. Innalil muttaqina mafaza hada. Oh, belum sampai situ. Oh ya, nggak apa-apa. Ya? Oh, baru sampai ayat 15. Dilanjutin ya. Nanti disemati lanjut, harus hafal sampai selesai. Saya ngasih Quran, kalau ada yang mau ngasih tambahan boleh. Siapa? Aksel. Nah, sini Aksel. Nah, ini Al-Quran, nanti dibaca. Mudah-mudahan Aksel jadi hafidhoh, hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Tuh, ketua mau ngasih lagi tuh. Salim. Tenang, nanti jatahnya ada sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Ya, duduk. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini salah satu contoh. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Al-Quran. Pertama, mari introspeksi diri kita masing-masing hari ini. Sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Bu, hari ini buka WA dengan buka Al-Quran banyak mana? Hari ini buka TikTok dengan buka WA buka Al-Quran banyak mana? Scrolling Instagram dengan scrolling Al-Quran banyak mana? Buka YouTube dengan buka Al-Quran banyak mana? Alhamdulillah, jujur sini. Salam, alhamdulillah. Bapak-bapaknya kira-kira sama, Pak? Sarwa kenehnya. Tegoh gawo. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon maaf, mohon izin. Monggo mari disempat-sempatkan, barang sehari 1 lembar, barang sehari setengah juz. Ya, kalau setiap habis sholat 1 lembar, dapat 5 lembar berarti 1 hari. Atau minimal sebelum tidur disempatkan, jangan sampai 1 hari terlewat tanpa membaca Al-Qur'an. Pahalanya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Man sapa wonge qara'a maca kuwi wong harfan sak huruf min kitabillah saking kitabe Allah, yakni Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka untuknya 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap hasanah, Pak, pahalanya 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun. Lam alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim. Baik, jadi alif lam mim berapa huruf, Bapak? 3 huruf dikali 10, 30. Sekarang Ibu
Apa yang belum dapat? Ibu, nanti baru anak-anak. Ibu jawab, Bu. Siapa yang bisa jawab? Hadiah khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab, angkat tangan. Angkat tangan dulu baru jawab. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Iya. Ya, di situ aja jawab. Berapa? Ya, berapa? 19. Ibu ada yang mau jawab lain? Ada yang mau jawab lain? 17. Ada yang berapa, Bu? 16. Jawab aja, Bu, dari 10 sampai 30 ada yang benar itu nanti. Baik. 19 huruf. Siapa yang jawab tadi? Maju sih. Nah. 19 huruf nanti dihitung lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Duduk dulu sini. Nah. Ada 19 huruf. 19 huruf dikali 10 pahalanya berarti 190. Sekarang coba dihitung. Siapa yang bisa jawab? Pahalanya, hadiahnya 2 kali lipat. Siapa yang bisa jawab? Berapa jumlah huruf surat Al-Baqarah? Coba dihitung dulu. Sampai subuh kita lagi ceramah. Ya. Baik. Masih ada 190. Nah. Siapa namanya tadi? Ini. Ya, alhamdulillah. Ya, siang. Ya, silakan. Siapa namanya? Nafika. Ya, makasih ya. 19 huruf. Bapak, sholat dihitung pahala diawali dari takbir sampai dengan salam, baru dihitung pahala. Puasa dihitung pahala mulai dari imsak dari subuh sampai maghrib, baru dihitung pahala. Kalau sampai asar gimana? Batal puasanya, harus dibayar, harus dikodok. Tapi Al-Quran baca alif saja sudah dapat pahala 10 kali lipat. Maka yang ketiga, Ibu, yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada Al-Quran. Coba tadi mana yang udah jawab tadi? Nah, minta hadiah sama Pak Ketua. Udah disiapin hadiahnya. Bismillah. Tuh. Nah, cium tangan. Dah. Dah, cair dia. Dah, duduk. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak, mohon maaf, yang hari ini kita sudah pasrahkan anak-anak kita. Mohon izin Bapak yang sudah sepuh, mungkin cucunya dipasrahkan ke TPA, pasrahkan ke pondok pesantren. Berkenan mohon maaf, sempatkanlah Pak, walaupun seminggu sekali, kalau nggak bisa setiap hari, dudukkan anaknya, habis maghrib kah, habis isya kah, sempatnya Bapak kapan, tolong didudukkan, ditanya Pak anaknya, nah, calik telah ke dia, suruh duduk, coba dibaca, sudah Iqra berapa ngajinya dengan Pak Ustadz? Iqra 5 bah. Nah, coba dibuka. Walaupun Bapak nggak bisa ngaji, pura-pura bisa. Pura-pura bisa. Ngantuk-ngantuk, bagus dia. Nurajinnya, Nurajin. Semangat. Jelamun tos khatam dibelikan motor. Motor trail. Seperti itu. Tidak sampai di situ, Ibu sekalian, Bapak sekalian, cek Al-Qur'annya sudah juz berapa?
dengarkan bacaannya, kalau ada kekeliruan langsunglah bisa diperbaiki. Bukan hanya Al-Quran, cek hari ini Pak, anak-anak kita jangan-jangan wudunya belum benar. Coba nak, wudu, ayah coba lihat adik wudu, cek sholatnya, bener nggak gerakannya, coba ayah lihat, adik coba sholat, praktek sholat subuh. Nih udah ayah siapin hadiahnya. Nanti kita di sini kalau benar kita ke Mixu. Ya, kalau bapak mau ngetes ibu, coba ibu Fatihahnya benar belum? Nanti kalau bagus baru beliin seblak. Kalau ibu beliin seblak, kalau anak-anak beliin es krim. Ya. Nah, cek. Mohon maaf, jangan-jangan anak kita sudah SMP tapi belum hafal tahiyat. Jangan-jangan anak kita sudah mau SMA belum apa doa iftitah Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Cek Pak. Ini mohon maaf untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, halo. Siapa yang mau dapat hadiah? Ya, dengarkan. Yang terakhir, ibu bapak sekalian, bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbatul ummah, cinta kepada umat, sayang kepada umat itu siapa? Mulai dari orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin kalau ada keluarga kita, anak, orang tua, kakak, adik, paman, sepupu, keponakan yang hari ini belum sholat, yang hari ini belum mau sholat, ajak dengan kasih sayang, sampaikan kebaikan-kebaikan, fadilah, keuntungan sholat, supaya saudara kita mau sholat. Hari ini tetangga kita masih ada yang belum ke masjid, mungkin selama tinggal di Babu Salam, Pinang Jaya 20 tahun, 15 tahun mungkin di sini belum kelihatan sholat Jumat, juga mungkin di Al-Qur'an atau kemarin di Al-Bakri baru. Sampaikan dengan kasih sayang, datangi. Mudah-mudahan ya, dengan kita datang sampaikan kasih sayang, tergerak hatinya. Dan juga mohon izin bapak-bapak, khusus kalau keluarga kita masih ada yang ada dalam tanggung jawab kita hari ini belum tutup aurat, belum pakai jilbab, ada adik perempuan, ada kakak perempuan, ada ibu, istri, anak perempuan, karena laki-laki dituntut 4 perempuan, dituntut ibunya, dituntut istrinya, dituntut anaknya, dituntut oleh saudara perempuannya atau adiknya. Ini akan menuntut laki-laki. Ibu-ibu kalau mohon maaf kalau ibu wanita masuk neraka, 4 laki-laki yang diseret ini, yang bertanggung jawab. Tapi kalau laki-laki nggak ada yang tanggung jawab. Ini ibu sekalian, maka bukti cinta kepada Nabi, ayo ibu bapak sekalian, cek keluarga kita yang belum ibadah, yang belum sholat, yang belum mau untuk ibadah yang lainnya, kita sampaikan dengan kasih sayang, kita ajak dengan kasih sayang untuk mau kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah jam 10 ya, sudah hampir 1 jam. Bapak Ibu yang sama harap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 4 Bu? Sudah? Bukti cinta Nabi 1, apa? Menghidupkan sunnah. 2, baca sholawat, banyak-banyak baca sholawat. 3, cinta pada Al-Qur'an. 4. Sekarang ibu-ibu yang itu, yang hadroh, ibu-ibu yang rekanan, jawab yang 4 ibu.
Ada yang menjawab? Ya, silakan Bu. Ada? Ya, siapa yang mau jawab? Ah, itu. Ya, silakan Ibu. Ya, perwakilan dari SMA mana, Bu? Benar ya? 4. 1 2 3 4. Pinter. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Minta tolong Mas Hadi. Baik Bapak Ibu yang sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan sunnah, dengan banyak baca sholawat, dengan banyak membaca Quran atau cinta pada Al-Quran. Yang keempat, cinta kepada sesama ataupun peduli kepada saudara-saudara kita. Mohon izin, mohon maaf Pak Kiai, Ustadz, kesemuanya bukan hanya sebatas keperluan akhirat atau keperluan agama, tetapi juga cinta kepada saudara kita, kepada umat. Perhatikan keperluannya. Mohon maaf, mungkin tetangga kita hari ini ada yang nggak bisa beli beras. Mungkin hari ini tetangga kita yang anaknya mau ujian, belum bisa ujian karena belum bayar SPP. Mungkin ada keperluan-keperluan yang lainnya. Ada yang sakit, nggak bisa ke rumah sakit karena nggak ada biaya dan lain sebagainya. Selain tetangga kita, ya, masjid memperhatikan, tetangga memperhatikan. Ini bukti peduli cinta kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terakhir, mohon izin Bapak Ibu sekalian, terakhir menyampaikan kabar gembira untuk kita semuanya, Ibu, Bapak sekalian, bahwasanya satu kebanggaan bagi Provinsi Lampung, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, ini akan menjadi tuan rumah pengajian akbar yang kelasnya awalnya nasional dari Aceh sampai Papua, tapi ternyata 84 negara sudah mendaftarkan minta sponsor untuk hadir di Kota Baru, Jatimulyo, Lampung Selatan, di komplek pemerintahan provinsi yang ada dekat dengan ITERA. Waktunya 28 sampai 30 November 2025 ini. Mudah-mudahan bil khusus bapak-bapak bisa hadir dan semuanya bisa mendoakan ke depannya Lampung lebih baik lagi ke depannya, dan pada umumnya Indonesia kesemuanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, ketupat kecemplung santen yang nonton tepat nyuwun. Dan kalau ada sumber di ladang boleh kita, jangan Pak, jangan mandi tengah ladang. Ini hanya sekedar pantun. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ceramah kurang panjang besok lusa bisa. Alhamdulillah. Terakhir, ubur-ubur. Sebelum dikubur rajin sholat ya. Ubur-ubur sebelum dikubur banyak baca sholawat ya. Ubur-ubur sebelum dikubur banyak baca Quran ya. Terakhir, ubur-ubur jangan ikan lele terus, habis lelenya.
ubur-ubur berenang ke tengah sebelum dikubur. Akhir hayat kita semua mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk adalah selanjutnya pembacaan doa, dan untuk pembacaan doa ini kami mohon kembali kalau Bapak Ustaz Aibtu Haji Sofyan Mu'arif SIP untuk mengambilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan kita doa. Ud'uni astajib lakum, doalah padaku pasti aku kabulkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalud doa biqalbin ghafil. Allah tidak akan kabulkan doa orang yang berdoa dengan main-main. Orang berdoa tidak sungguh-sungguh. Orang berdoa tapi hatinya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir justru sebaliknya yang didapat. Maka sungguh-sungguh doa kepada Allah, husnuzon, sangka baik bahwa doa kita pasti dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya Allah, ya akhiral akhirin, ya Allah, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat an ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, pandanglah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, pandanglah kami dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Kami belajar gembira ya Allah dengan memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan ya Allah peringatan ini salah satu wujud cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga besar kami, tetangga kami, lingkungan kami, dan umat Islam seluruh alam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, senantiasa bimbinglah kami dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, senantiasa dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintakan kami ya Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringankan lisan kami untuk senantiasa banyak-banyak membaca sholawat. Ya Allah, ya Rahman, beri hidayah taufik kami untuk selalu cinta kepada Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkan dan menyampaikannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan jadikan kami ya Allah memiliki kepekaan ritual, kepekaan sosial kepada saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan kami sebab hidayah
saudara kami untuk taat kepadamu. Jadikan kami sebab hidayah saudara kami lebih baik ketaatan kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Karuniakan kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Mudahkan penghidupan kami, berkahkan rezeki kami fid dunya fitin wal akhirah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususon jamaah Masjid Babus Salam dan sekitarnya ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hdina wahdi bina hadina sajari hasanah liman ihtada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang saya hormati, acara dengan acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan pada Allah saya mohon. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup acara ini bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak diharapkan tenang ya. Nanti awalnya